Gita Triani, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bono Perjuangan Karawang. Mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nadia Putri Sailendra MPD. Di sini saya akan mempraktikkan strategi pembelajaran cooperative learning dan strategi pembelajaran kreatif produktif. Juga memberikan analisis SWOT dari kedua perencanaan pembelajaran ini. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, kabarnya baik? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kabar baik Bu. Ayo KN pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Sebab kita adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Kita minum air di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, melakukan apapun di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan ketika kalian sudah paham mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini, kalian akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia. Sekarang Ibu tugaskan kalian untuk membuat kelompok. Harus ada 8 kelompok ya, yang beranggotakan 4-5 kelompok. Di sini Ibu akan menugaskan kalian untuk mengkaji sebuah video yang sudah Ibu siapkan berkaitan dengan materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nanti kalian per kelompok harus mencatat dan mendiskusikan apa yang sudah kalian pelajari dari video ini. Setelah itu kalian presentasikan di depan per kelompok ya. Baik, ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu mengenai tugas yang sudah Ibu berikan? Ibu, saya mau menanya. Catatannya ditulis satu orang atau bagaimana Bu? Oh iya. Nah, nanti setiap orang harus mencatat karena untuk bahan belajar masing-masing. Tetapi nanti kalian berikan satu catatan kepada Ibu untuk Ibu nilai hasil dari kelompok kalian. Nanti kalian juga harus berdiskusi untuk mempersiapkan apa yang mau kalian presentasikan di depan. Oh iya Bu, terima kasih. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. What's up guys, balik lagi dengan kami di Bertiga Network. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia sangatlah beragam, mulai dari budaya, suku, hingga ciri fisiknya. Kira-kira, kenapa masyarakat Indonesia beragam ya? Ada beberapa faktor munculnya keberagaman, yakni pertama, letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta, seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut, menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Pastinya, satu pulau dengan pulau yang lain memiliki perbedaan atau karakteristik masing-masing. Kedua, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Ketiga, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda
perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Selain ketiga faktor tersebut, menurut sejarawan, keberagaman ini disebabkan oleh adanya gelombang migrasi atau perpindahan penduduk sejak ribuan tahun yang lalu. Migrasi pertama terjadi sekitar 60.000 tahun lalu. Manusia di Afrika melakukan migrasi ke daerah lain. Salah satunya adalah daerah selatan yang terdiri dari Sundaland atau gabungan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Yang kedua ada Wallacea atau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Terakhir, Sahul, yaitu gabungan antara Papua dan Australia. Orang yang melakukan migrasi pertama disebut orang Melanesia. Mereka punya kulit gelap dan rambut ikal, cenderung keriting. Kelompok ini sampai di daerah Sundaland dan terus melakukan perjalanan hingga daerah Sahul. Di daerah Sahul dan sekitarnya lah orang Melanesia menetap. Migrasi kedua terjadi sekitar 30.000 tahun lalu. Orang yang ada di migrasi kedua ini punya muka yang cenderung bulat dan kulit coklat. Orang-orang ini disebut orang Austroasiatik. Orang Austroasiatik ada yang berasal dari Vietnam dan Yunan. Saat sampai di daerah selatan, mereka pun mulai menetap di daerah selatan. Migrasi ketiga terjadi pada 6.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Orang yang ada di kelompok ini disebut orang Formosan. Mereka melakukan perjalanan dari daerah Taiwan dan sekitarnya. Meski melakukan migrasi paling akhir, orang Formosan tetap memberikan pengaruh terhadap keberagaman di Indonesia. Orang-orang dari tiga kelompok itu pasti pernah bertemu dan terjadi pencampuran gen. Pencampuran gen inilah yang membuat orang-orang di Indonesia semakin beragam. Oh iya guys, jangan lupa Indonesia merupakan negara yang strategis. Banyak orang dari Tiongkok, India, dan Arab datang ke Indonesia untuk berdagang. Orang-orang itu tidak hanya berdagang, tetapi menyebarkan agamanya juga. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Karena hal itu, suku di Indonesia pun semakin banyak. Dan juga, tidak lupa para penjajah yang datang ke Indonesia juga menjadi salah satu hal yang membuat suku di Indonesia beragam. Nah guys, itu sedikit informasi sejarah tentang kenapa masyarakat Indonesia sangat beragam. Keberagaman ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia, bagi kita juga guys. So, kita sebagai orang Indonesia jangan suka membeda-bedakan suku ya guys. Tetap junjung semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai di sini dulu informasi dari Bertiga Network. Kalau kalian suka video ini, bisa drop like dan jangan lupa komen di bawah. Siapa tahu kalian punya pendapat yang berbeda. Jadi kesimpulannya, negara Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari sumber daya alam maupun keberagamannya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu ada beberapa bentuk, mulai dari keberagaman ras, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman budaya, keberagaman agama, dan juga keberagaman golongan. Analisis eksploratif pembelajaran, strength kekuatan. Perencanaan pembelajaran ini mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksperimen untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Kemudian memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial karena pembelajaran berkelompok. Kemudian memungkinkan siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Menghilangkan sifat keterasingan pada siswa karena pembelajarannya berkelompok. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif. Menerapkan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi pada mata pelajaran.
Weakness, kelemahannya. Kelemahannya, belum banyak ruang kelas yang dilengkapi sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Kurangnya fasilitas di sekolah untuk dapat menerapkan perencanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Guru harus mempersiapkan pembelajaran yang matang, di samping juga harus memerlukan banyak waktu, tenaga, dan pemikiran. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Opportunity atau peluang. Pada perencanaan pembelajaran ini ada peluang yang memungkinkan untuk siswa yang sulit berkomunikasi jadi dapat berkomunikasi atau mengemukakan pendapat. Adanya pengalaman melakukan pembelajaran berkelompok agar ketika siswa sudah bekerja sudah terbiasa dengan berdiskusi kelompok. Threat, ancaman. Ancamannya, program belum dilakukan dengan riset yang mendalam dan konsepnya lemah sehingga belum memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kemudian adanya siswa yang tidak mampu dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit maupun dengan alasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, kabarnya baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah aku baik, Bu. Ayo KM pimpin doa dulu ya. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Dari salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat mind mapping. Di sini ada yang tahu mind mapping apa? Oke, jadi mind mapping adalah peta pemikiran atau yang bisa disebut dengan peta konsep. Nah, Ibu akan menugaskan kalian membuat mind mapping dari hasil kalian menonton video. Ibu sudah menyiapkan video yang akan kita pelajari mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Setelah kalian menonton videonya, mencatat apa saja poin-poin penting. Baik, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang. Oke, setelah kalian membuat kelompok, sekarang siapkan kertas HPS A4. Kalian siapkan juga pensil gambar atau krayon. Setelah itu kalian membuat mind mapping sekreatif kalian. Kalian bisa melihat ini yang sudah Ibu contohkan mind mappingnya. Jadi mind mappingnya seperti ini ya. Kalian buat sekreatif mungkin, tidak perlu sama seperti Ibu. Jika kalian sudah membuat mind mapping dengan kelompok kalian, kalian presentasikan ke depan hasil dari pembuatan mind mapping kelompok kalian. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita menonton video pembelajaran ini? Bisa menanya. Catatannya ditulis satu orang atau bagaimana, Bu? Jadi gini, membuat mind mapping itu kalian berkelompok, tidak perlu masing-masing membuat. Kalian kerja kelompok, kalian diskusikan kalian mau membuat apa. Setelah itu, kalian buatlah sekreatif mungkin. Kalian cantumkan apa saja yang sudah kalian pelajari dari pemaparan video ini. Misalnya, beragaman pekerjaan di Indonesia ini. Mulai dari masyarakat yang bertempat tinggal di pantai, biasanya pekerjaannya itu sebagai nelayan. Kemudian, orang yang bertempat tinggal di gunung, biasanya pekerjaannya adalah sebagai petani.
analisis SWOT perencanaan pembelajaran. Strength, kekuatan. Perencanaan pembelajaran ini mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksperimen untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Kemudian, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial karena pembelajaran berkelompok. Kemudian, memungkinkan siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Kemudian, siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran membuat mind mapping. Pembelajaran menyenangkan karena imajinasi dan kreativitas siswa tidak terbatas, dan hal itu menjadikan pembuatan dan peninjauan ulang secara lebih menyenangkan. Penerapan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi pada mata pelajaran. Weakness, kelemahannya, pada perencanaan pembelajaran mind mapping hanya siswa yang aktif yang terlibat. Kemudian, tidak sepenuhnya murid yang belajar. Terkadang, siswa yang lain hanya mengandalkan siswa yang pandai. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan karena terbatasnya luas kertas. Opportunity atau peluang. Pada perencanaan pembelajaran ini ada peluang yang memungkinkan untuk siswa yang sulit berkomunikasi jadi dapat berkomunikasi dan mengemukakan pendapat. Kemudian, adanya pengalaman melakukan pembelajaran membuat mind mapping agar ketika siswa sudah bekerja sudah terbiasa dengan menyiapkan bahan untuk diskusi. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancamannya adanya siswa yang tidak mampu dalam mengikuti pembelajaran sehingga menghambat pengetahuannya membuat mind mapping. Kemudian, tidak kondusifnya kelas dikarenakan siswa dapat leluasa berinteraksi dengan temannya.